Perkenalkan, nama saya Tony. Saya adalah juru bicara dari channel Beautiful World Imagination. Di kesempatan ini saya akan mewakili Tuan Ken untuk menceritakan sosok di balik seorang pahlawan nasional Prof. Dr. Wilhelmus Zachariah Johannes, yang namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit umum pertama di kota Kupang, yaitu RSU W.Z. Johannes. Dr. Wilhelmus Zachariah Johannes sering juga ditulis dalam ejaan baru, Wilhelmus Zachariah Johannes. Lahir di Rote, tahun 1895, kemudian wafat di Den Haag, Belanda, tanggal 4 September tahun 1952. Adalah ahli radiologi pertama di Indonesia. Sebagai dokter Indonesia pertama yang mempelajari ilmu radiologi di Belanda, W.Z. Johannes juga menjadi ahli ronsen pertama yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran Indonesia, sehingga mendapat gelar pahlawan nasional. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yakni RSU W.Z. Johannes. Nama pahlawan ini juga diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang TNI AL, yakni KRI Wilhelmus Zachariah Johannes. Ia dimakamkan di pemakaman Jati Petamburan, Jakarta Pusat. W.Z. Johannes adalah sepupu Prof. Dr. Ir. Herman Johannes, guru besar UGM yang adalah paman dari Helmi Johannes, presenter berita dan produser eksekutif televisi VOA Indonesia. Biografi W.Z. Johannes. Seorang putera Indonesia kelahiran Termanu, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, telah menjadi ahli ronsen pertama Indonesia. Dalam tahun 1941 berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Röntgen Diagnostik der Maliga Langtumoren, dan untuk itu berhak memakai gelar doktor. Prestasi itu dicapainya berkat ketekunan bekerja dan dibantu oleh kecerdasan otaknya. Ia adalah Prof. Dr. Wilhelmus Zachariah Johannes, sering juga ditulis dalam ejaan baru yaitu Prof. Dr. Wilhelmus Zachariah Johannes. Lahir tahun 1895, putra dari seorang guru bantu sekolah dasar yang sekaligus merangkap menjadi pengurus gereja. Sebagai anak seorang guru bantu, Johannes tidak berhak menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi kecerdasan otaknya telah menolongnya. Kepala sekolah dasar di desa kelahirannya bersama dengan adik iparnya, C. Frans, menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda memohon agar Johannes diizinkan memasuki Jurepis Lagere School ELS. Permohonan itu dikabulkan. Johannes menamatkan ELS di Kupang dalam waktu yang lebih singkat dari yang seharusnya. Sesudah itu berangkat ke Jakarta dan memasuki Stovia, School tot Opleiding for Inlandse Arsten, Sekolah Dokter Bumi Putera. Masa pendidikan yang seharusnya 9 tahun dapat diselesaikannya dalam waktu 8 tahun. Pada tahun 1920 sudah menggondol gelar dokter. Mula-mula bekerja sebagai dosen pada Nias Nederlands Indische Artsen School, Sekolah Dokter Hindia Belanda, di Surabaya. Tidak lama kemudian, dalam tahun 1921, diangkat sebagai dokter di Rumah Sakit Bengkulu. Sesudah itu berturut-turut sampai tahun 1930 bertugas di rumah sakit di Muara Aman, Mana, Kayu Agung dan Palembang. Dalam tahun 1930, ketika bertugas di Palembang, Johannes mengalami musibah, diserang penyakit lumpuh. Ia segera dibawa ke Jakarta dan diberikan perawatan khusus di CBZ, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo. 1 tahun lamanya ia dirawat dan setelah sembuh, kaki kanannya pincang untuk selama-lamanya. Masa perawatan di CBZ tidak disia-siakannya. Semangat belajarnya tidak pernah padam. Sambil berbaring di tempat tidur, asyik membaca buku dan mendalami masalah ronsen sinar tembus. Pada waktu itu pengobatan dengan ronsen belum maju seperti sekarang. Johannes yakin bahwa penyakit lumpuh seperti yang dideritanya dapat disembuhkan dengan pengobatan ronsen. Hal itu menyebabkan keahliannya bertambah, sehingga kemudian berhasil meraih gelar doktor. Setelah kesehatannya pulih, walaupun dengan kaki kanan tetap pincang, ia diangkat sebagai asisten ahli dalam bidang ronsen dan radiologi Surabaya di CBZ Jakarta. Bulan Juni tahun 1935 ia dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang, Rumah Sakit Dr. Karyadi. Di tempat yang baru ini ia mengembangkan ilmu ronsen.
Untuk memperingati jasanya di bidang pengembangan ilmu ronsen itu, namanya diabadikan pada ruangan ronsen Rumah Sakit Dr. Karyadi. Setahun kemudian ia dipindahkan kembali ke Jakarta dan diangkat sebagai Kepala Bagian Ronsen CBZ. Kegiatan Yohanes tidak hanya terbatas pada bidang kedokteran. Ia juga mengikuti perkembangan yang terjadi di tanah airnya. Seperti kebanyakan lulusan Stovia, ia pun terjun ke dalam kegiatan pergerakan nasional. Sebagai seorang penganut agama Kristen Protestan, maka melalui organisasi agama inilah berjuang. Dalam tahun 1929 golongan Kristen Protestan mendirikan organisasi yang disebut Perserikatan Kaum Kristen, PKK. Walaupun organisasi ini mengutamakan dasar kekristenan, tetapi ia juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Keanggotaan Yohanes dalam PKK menyebabkan kegiatannya bertambah. Serentak dengan itu namanya semakin dikenal oleh masyarakat. Cacat tubuh tidak menjadi halangan baginya untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan kemanusiaan. Dalam tahun 1939 masyarakat Karesidenan Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa, mencalonkan Yohanes sebagai wakil mereka dalam Volksraad Dewan Rakyat, namun pencalonannya itu ditolak oleh pemerintah. 3 tahun kemudian ia terpilih sebagai anggota Badan Pengurus, Organisasi Penolong Ambon Timur, bersama Dr. Kayadu dan Mr. Latuharhari. Sementara itu karirnya dalam bidang kedokteran terus meningkat. Dalam tahun 1939 ia diangkat menjadi pimpinan bagian radiologi Surabaya di CBZ, Jakarta, karena dialah satu-satunya dokter Indonesia yang memiliki keahlian di bidang ini. Di zaman Jepang meneruskan kegiatannya dalam organisasi di samping tugasnya sebagai dokter. Bersama dengan Dr. Sitanala, Dr. Samratulangi, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Rufinus Tobing, DS, B. Probowinoto, ASA, dan lain-lain ia turut mendirikan Badan Persiapan Persatuan Kristen, BPPK. Badan inilah yang kelak menjelma menjadi Partai Kristen Indonesia, Parkindo. Parkindo lahir pada tanggal 6 November tahun 1945 setelah diadakan rapat umat Kristen di Balai Pertemuan Kristen di Jakarta. Rapat itu membicarakan kemungkinan didirikannya sebuah partai, dan 12 hari kemudian berdirilah Partai Kristen Nasional, PKN. Yohanes diangkat menjadi ketuanya. Dalam kongresnya yang pertama pada tanggal 6–7 Desember tahun 1945 di Surabaya, nama partai itu diubah menjadi Partai Kristen Indonesia. Ketuanya yang baru ialah DS, B. Probowinoto sedangkan Yohanes menduduki jabatan wakil ketua. Pengaruh Yohanes dalam Parkindo cukup besar. Ia seringkali bertindak mengadakan pergantian pengurus cabang. Selain Parkindo, dibentuk pula sebuah organisasi perjuangan, yakni Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, GRISK. Tujuan GRISK ialah menggalang persatuan penduduk Sunda Kecil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Rumah Dr. Yohanes di Jalan Kramat Raya 51 Jakarta menjadi kantor pusat GRISK dan sekaligus menjadi markas persembunyian para pemuda pejuang daerah Kramat Pulo. Tindakan itu mengandung resiko. Rumah itu dan Dr. Yohanes pribadi tidak luput dari incaran musuh. Beberapa kali terpaksa berhadapan dengan serdadu Belanda dan Gurkha. Hari Natal 1945 sepasukan serdadu Gurkha datang ke rumahnya dalam keadaan siap tempur. Mereka mencari pemuda-pemuda yang sering mengganggu patroli Gurkha. Yohanes diperintah keluar dari rumah. Tetapi perintah itu tidak diindahkannya. Komandan pasukan Gurkha mengambil tindakan kekerasan. Dr. Yohanes digiring ke pos Gurkha. Selama 4 jam dihukum jongkok. Hukuman itu cukup berat bagi seorang yang kakinya pincang. Tetapi Yohanes tidak mengeluh dan setelah hukuman itu berakhir, langsung berangkat ke rumah sakit melaksanakan tugasnya. Pada waktu yang lain harus pula berhadapan dengan pasukan Belanda. Waktu itu seluruh daerah Kramat sudah dikuasai NICA, Belanda kecuali rumah Yohanes. Rumah itu tetap mengibarkan bendera merah putih. Beberapa kali serdadu Belanda datang dan memerintahkan agar bendera itu diturunkan, tetapi Dr. Yohanes berhasil mempertahankannya. Suatu kali sepasukan KNIL datang dan seorang anggotanya langsung merobek bendera merah putih sehingga terbagi 2.
Bagian merahnya diambil oleh serdadu yang merobeknya dijadikan ikat kepala, sedangkan bagian putihnya dibuang di tanah. Sesudah pasukan itu pergi, Yohanes berkata seorang diri, "Karena bukan saya yang menurunkan, nanti saya naikkan kembali." Beberapa saat kemudian bendera merah putih berkibar kembali di halaman rumahnya. Sebagai seorang republik tetap setia kepada perjuangan, pemerintah mengangkatnya menjadi anggota BP Kenip, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai wakil gabungan Kristen. Rumah sakit CBZ dijadikan tempat penampungan orang-orang republik ketika seluruh Jakarta sudah dikuasai Belanda. Usahanya itu berhasil sampai terjadinya agresi militer II Belanda tanggal 19 Desember tahun 1948. Ketika CBZ diambil alih oleh Belanda dan diserahkan kepada pimpinan Dr. J.E. Karamoy, kurang lebih 50 orang pegawai rumah sakit yang tetap setia kepada Republik Indonesia ditampung di rumah Yohanes. Dr. Karamoy adalah teman baik Yohanes. Ia tidak menyetujui tindakan Karamoy yang memihak Belanda. Kepada Karamoy dikatakannya, "Kami sebagai dokter-dokter bangsa Indonesia menganggap hal ini sebagai tikaman dari belakang terhadap kawan-kawan sendiri. Kami tidak akan melupakannya." Belanda cukup memahami kemampuan Yohanes sebagai dokter yang pengaruhnya amat besar terhadap karyawan-karyawan di CBZ. Karena itu Belanda berusaha menarik Yohanes ke pihak mereka. Untuk itu Belanda mendatangkan Prof. Van der Plas, bekas guru besar Yohanes. Ia mengatakan, bahwa pemerintah Belanda akan memberi pangkat yang tinggi dan gaji yang besar jika Yohanes bersedia bekerja sama dengan Belanda. Yohanes menolak, malahan secara terang-terangan mengajak rekan-rekannya agar mereka berjuang untuk kepentingan Republik Indonesia. Bersama-sama rekan-rekannya membentuk Yayasan Bakti Mulia, yang melayani dan merawat rakyat. Yayasan ini sekaligus mengumpulkan dana untuk perjuangan. Sejak tahun 1936 membina karir di bidang pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran. Ia ikut memberi kuliah pada Fakultas Kedokteran. Karir itu dipeliharanya sampai Indonesia merdeka. Dalam tahun 1946 diangkat menjadi guru besar pada Fakultas Kedokteran Balai Perguruan Tinggi Indonesia, yang sekarang menjadi Universitas Indonesia. Sesudah itu diangkat menjadi dekan fakultas tersebut. Ketika Jakarta sudah sepenuhnya dikuasai oleh Belanda, Balai Perguruan Tinggi diungsikan ke Yogyakarta dan Salak. Tetapi beberapa orang guru besar tetap bertahan dan tetap memberikan kuliah di Jakarta. Salah seorang di antaranya ialah Prof. Dr. W.Z. Yohanes. Kuliah tidak dapat diberikan di ruangan kuliah, tetapi di rumah dosen. Mahasiswanya juga tidak banyak, sebab sebagian ikut mengungsi dan sebagian lagi berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sesudah pengakuan kedaulatan, Universitas Indonesia diaktifkan kembali. Selangkah demi selangkah diadakan perbaikan. Tenaga pengajar dicari yang berpengalaman. Pada bulan Maret tahun 1952, Prof. Dr. Yohanes diangkat menjadi pejabat presiden atau rektor Universitas Indonesia menggantikan Ir. Surahman. Beberapa orang dosen dikirim ke luar negeri untuk menambah pengalaman dan pengetahuan mereka. Yohanes sendiri berangkat pula ke luar negeri dalam bulan April tahun 1952, ia mendapat tugas selama 5 bulan, untuk mempelajari perkembangan ronsen dan organisasi rumah sakit di negeri Belanda, Swiss, Perancis, Jerman Barat, Inggris dan negara-negara Skandinavia serta Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sebetulnya pada saat itu beliau kurang sehat. Selain pincang, juga menderita penyakit jantung. Di negeri Belanda bertugas di Rumah Sakit Bronovo di Den Haag, Belanda. Belum lama melaksanakan tugas, beliau mendapat serangan jantung dengan mendadak. Dalam perjalanan dari rumah menuju ke rumah sakit, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Musibah itu terjadi pada tanggal 4 September tahun 1952. Jenazahnya diistirahatkan selama 1 bulan di Den Haag dan kemudian diangkut dengan kapal Mojokerto dari Rotterdam ke Jakarta. Jenazahnya lalu dikebumikan di pekuburan Jati Petamburan, Jakarta. Hingga wafatnya Prof. Dr. W.Z. Yohanes tidak pernah menikah. Ia pernah menjalin cinta dengan Ros van Caarden, seorang wanita Belanda, namun ibunya tidak menyetujui perkawinan anaknya dengan wanita asing. Demi kasih dan bakti kepada ibunya, Dr. Yohanes memutuskan hubungan dengan kekasihnya tersebut.
Dalam suratnya terakhir kepada Nona Ros van Caarden, beliau menyatakan tidak mungkin menjadi warga negara Belanda. Pemerintah RI menghargai jasa-jasa yang telah disumbangkan Prof. Dr. W.Z. Yohannes kepada bangsa dan negaranya. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 06 TK 1968, tanggal 27 Maret tahun 1968, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Prof. Dr. W.Z. Yohannes dengan gelar Pahlawan Kemerdekaan. Penghargaan lain yang diterimanya dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan P&K pada tahun 1969 adalah penetapan Prof. Dr. W.Z. Yohannes sebagai karyawan anumerta di bidang pendidikan dan pengetahuan. Namanya diabadikan pula pada nama Rumah Sakit Umum di Kupang. Demikian kisah cerita sosok seorang pahlawan W.Z. Yohannes atau yang akrab disebut dengan nama Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Yohannes. Jika Anda senang dengan channel kami, silahkan subscribe, like, komen dan share video ini. Sampai jumpa kembali dengan saya Tony yang paling cool dan paling tampan.